Seringkali saya melihat para mualaf itu ya, itu menyerang kekristenan itu dengan standar ganda, dengan standar yang sama. Kalau balik kepada mereka itu menghantam kepala mereka sendiri. Ya, makanya ini model kayak saksi Yehova yang saya pernah ceritakan tuh ya. Satu hari ada saksi Yehova yang datang berkunjung ke rumah saya. Kan mereka kan juga nggak merayakan Natal. Dia datang kira-kira bulan Januari gitu ya. Masih hangat-hangatnya perayaan Natal. Begitu saya lihat, saya tahu ini saksi Yehova. Saya tahu ini saksi Yehova, lalu saya bilang, silakan masuk. Wah, selamat Natal ya. Tapi tiba-tiba saya bilang, oh ya, kalian nggak merayakan Natal ya. Ya, kenapa kalian nggak merayakan Natal? Lalu dia bilang, karena di Alkitab nggak ada perintah merayakan Natal. Bisakah Pak? Dia nggak tahu saya pendeta. Bisakah Bapak kasih saya satu ayat Alkitab menyuruh merayakan Natal? Saya bilang nggak ada. Nah kalau begitu, Bapak dan banyak orang Kristen merayakan Natal itu salah. Nggak ada ayatnya. Oh, jadi kalau Tuhan tidak perintahkan, nggak boleh dilakukan? Iya, nggak boleh. Saya lihat-lihat nih, dia pakai dasi. Lalu saya tanya, Bapak pakai dasi. Di mana ada ayat Alkitab yang perintahkan Bapak pakai dasi? Coba kasih saya satu ayat saja. Ada ayat disuruh pakai dasi. Nggak ada. Iya, nggak ada. Tapi juga Alkitab nggak larang. Ya kalau begitu kasih saya satu ayat. Mana Alkitab larang orang rayakan Natal? Nah, itu namanya standar ganda. Ya. Kalau memang menyalahkan kita karena merayakan Natal, ya kesalahan yang sama juga dituduhkan kepadamu karena kamu pakai dasi. Sama dengan ini mualaf perempuan, kesalahan yang sama dituduhkan padamu juga. Karena kamu main TikTok, kamu main YouTube, main Facebook, atau apapun, mana ada perintah di Al-Quran suruh bikin YouTube, bikin TikTok. Kan nggak ada. Lalu menjadi salah kalau kita main TikTok, main Facebook, main YouTube. Mana ada? Sekali lagi, mana ada? Perintah sholatnya 5 waktu. Bukan perintah sholatnya 5 waktunya yang jadi persoalan. Kan nggak ada juga. Tapi kamu lakukan. Perintah seorang Islam lakukan. Padahal nggak ada perintah. Ini namanya standar ganda. Ya. Jadi, orang Kupang bilang menghabok kepala sendiri. Menghantam kepala sendiri. Ya. Oke, kita lanjut. Contoh lain yang mudah lah. Yang mudah adalah Yesus tidak pernah mengajarkan kita berdoa di tangan. Yesus tidak pernah mengajarkan kita untuk berdoa. Doa Bapa Kami pun Yesus katakan doa Bapa Kami kok, gitu kan? Nggak melalui apa namanya? Tidak dalam namanya atau berdoa kepadaku. Yesus nggak pernah bilang berdoa kepadaku. Nah ini ya, jadi kalau soal Natal lipat tangan itu kan saya sudah bahas tadi ya. Dia bilang Yesus tidak pernah bilang berdoalah kepadaku. Mungkin dia cuma tahu doanya Bapa Kami saja. Nah karena Yesus ngajar doa Bapa Kami yang di surga, Yesus ngajar doa kepada Bapa. Nah mungkin dia cuma tahu itu, lalu dia bilang bahwa Yesus tidak pernah mengajarkan berdoa kepadaku, ya. Nah ini jelas kacau balau ini ya. Saya tunjukkan kepada saudara ya. Yohanes 14 ayat 14. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jikalau kamu minta sesuatu kepadaku, kata-kata Yesus nih, dalam namaku. Nah ini bukti bahwa baca Alkitab belum selesai, ya. Tapi sok tahu itu yang model begini nih, ya. Makanya kadang-kadang saya merasa bahwa para mualaf ini yang sebenarnya bodoh pada waktu di Kristen, begitu jadi mualaf, lalu seolah-olah mereka paling tahu Alkitab, ya. Daripada kami yang hidup hari-hari dengan Alkitab, hari-hari teliti Alkitab. Pekerjaan saya ini hari-hari meneliti Alkitab. Saya mengajar, saya berkhotbah tiap hari urusannya Alkitab. Ini baca Alkitab saja belum selesai, tapi sok mengkritisi kekristenan. Ya.
Ini menjadi pelajaran bagi saudara ya, harus banyak baca ayat supaya menghadapi mualaf-mualaf ngawur seperti ini kan gampang dipatahkan. Oke, lanjut.